Tema yang dikasih ke saya hari ini itu the Father Heart of God. Jadi gimana hati Bapa dari Bapa di surga sebetulnya ya. Nah, ayat yang dikasih kepada saya itu Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-31. Nah, kalau saudara baca seluruh pasal Lukas 15 itu cerita tentang domba yang hilang, ada koin yang hilang, dirham yang hilang, dan ada juga anak yang hilang. Nah, kalau saudara lihat cerita paralelnya, anak yang hilang cuma ada di kitab Lukas. Ya, anak kita udah dengar beberapa kali, kalau nggak salah kita dengar di Cihana tentang anak yang hilang, kalau nggak salah. Terus Pastor Joe sempat touch juga sedikit tentang gimana anak yang sulung itu marah, jealous waktu adiknya balik gitu ya. Kita udah dengar semua itu, tapi waktu saya siapin ini, saya dapat sesuatu yang lain ya. Saya seorang ayah juga, saya punya 2 anak. Jadi waktu itu saya coba jalanin senario di otak saya gitu, gimana kalau kondisinya seperti ini dalam keluarga saya. Nah, I got something. Nah, itu yang mau saya share buat saudara hari ini ya. Oke, kita buka Alkitab kita, bukannya di Lukas, tapi memang temanya adanya di Lukas pasalnya yang ke-15, tapi bukan itu ayat yang saya mau baca. Saya mau baca di 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 sampai 24. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 sampai 24. Dia dapat? Bahasa Inggris ini. Oke. Nah, sebelum kita baca, saya mau kasih background dulu sedikit kepada saudara. Jemaat di Korintus itu bukan cuma jemaat yang kaya secara jasmani, tapi jemaat di Korintus itu kaya juga secara rohani. Ya, jadi mereka bukan cuma kaya secara jasmani, tapi mereka juga kaya secara rohani karena karunia Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Hari ini kita sama-sama secara gereja mau cari karunia kita apa. Di Korintus semua orang punya karunia. Nah, saking mereka banyaknya karunia, saking mereka punya karunia, mereka pecah karena karunia itu. Jadi kalau saudara baca di 1 Korintus 1 ayat yang ke-1, 1 Korintus pasal yang ke-1 yang pertama, saudara akan lihat bahwa jemaat ini pecah. Mereka punya banyak karunia tapi mereka pecah. Ya, sayang sekali. Nah, Paulus menulis kitab ini, Paulus menulis surat ini untuk memberitahu kepada mereka bahwa mereka menghasilkan buah yang salah. Bukan itu yang sebenarnya dicari sama Tuhan. Ya, jadi Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Korintus apa sih sebenarnya yang jadi dasar daripada hidup sebagai keluarga Tuhan. Nah, baru dia tulis ayatnya yang ke-18 ini ya. Kalau saudara punya waktu di rumah, saudara bisa baca mulai dari ayat yang pertama. Nah, saya mau baca dari ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lompat ayatnya yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paulus menulis bahwa Kristus disebut sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan diambil dari kata dunamos, hikmat diambil dari kata Sophia. Dunamos artinya kekuatan yang meledak-ledak, ya, explosive power, kekuatan yang kelihatan secara lahiriah. Jadi Yesus yang disalibkan itu merupakan kekuatan yang bisa dilihat secara lahiriah, tapi dia juga merupakan mental power, kekuatan yang dari dalam, ya. Nah, Sophia itu kalau saudara tahu kata filosofi, nah itu berasal dari kata Sophia. Jadi Sophia itu, hikmat itu tuh cara berpikir dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Kristus adalah dunamos dan juga Sophia. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan kita yang semula. Kenapa Paulus memakai salib? Kenapa Paulus memakai salib untuk address perpecahan yang ada di Korintus? Saya mau cerita buat saudara. Saya punya teman di Bogor, namanya Edi. Jadi saya boleh sebutnya namanya.
lucu orangnya ya. Saya udah bilang sama dia, saya suka joke sama dia, orang tuh lucu-lucunya umur 3-4 tahun. Lu mah lucu baru umur 40 tahun baru lucu. Saya bilang ke si Edi ya teman saya. Nah dia nih lucu, jadi sering guyon gitu di gereja. Orangnya faithful, mau kerja ya. Jadi one day kita pernah rapat kerja lokal di Bandung sama Edi. Nah Edi ini pakai gigi palsu di depan ya. Nah ini nggak ada hubungannya nih, saya mau cerita aja, dia lucu banget. Jadi dia pakai gigi palsu, waktu kita mau tidur semua satu kamar, gigi palsu ditaruh di segelas air, ya kan. Nah saya taruh di dekatnya dia tidur, ya saya taruh dekat dia tidur. Dia bilang jangan taruh dekat-dekat gua Miau, taruh jauh-jauh. Saya kan ini kan nanya dong, kenapa harus ditaruh jauh-jauh di dulu, kata dia. Waktu dia lagi tidur, di sebelahnya ada gelas air, dia bangun, dia lupa, dia minum. Gigi palsunya pernah ketelan sama dia cek paginya keluar sih, tapi sempat ketelan gitu. Nah bukan itu saya yang mau cerita ya. Nah Edi, itu orang yang pokoknya lucu deh. Nah waktu itu saya masih pacaran sama si Marli di Bogor. Saya mau pulang dari tempat kosnya, berhenti di depan kosnya, lagi mau nyetop angkot di Bogor. Lagi menyetop angkot, tahu-tahu ada teman saya si Daniel datang. Lari-lari gitu. Miau, dia pas lihat dia berhenti gitu. Naik motor kalau nggak salah dia. Dia bilang, miau katanya. Salah satu majelis kita ada yang namanya Kokris. Itu ketabrak kereta. Right? Di Bogor itu kalau saudara ada yang tahu daerah Bogor ada namanya Jalan Baru. Ya, jalan mau ke arah Parung, Jalan Baru gitu. Nah itu tuh pintu keretanya nggak nutup waktu itu siang, pagi itu. Nggak nutup, jadi waktu Kokris lewat sama temennya, Kokris naik mobil Mazda MR, tahu nggak sih saudara Mazda MR di Indonesia dulu kita sebutnya mobil rakyat soal dibikinnya di Indonesia, nyangkut di relnya tuh nyangkut, jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur gitu, telat, jadi ketabrak sama kereta, keseret, jadi muter dia. Nah waktu saya dengar itu dari si Daniel, nah kebetulan kosnya si Marli itu di belakangnya PMI. Di Pajajaran, Ferry mungkin tahu Pak dekatnya Internusa, belakang PMI. Ke situ jadi kita jalan buru-buru kan. Nah dikasih tahu nomor kamarnya. Kita masuk berdua. Saya masuk duluan kan. Jadi saya masuk duluan, saya lihat, Nil nggak ada Kokris. Di mana Kokris? Jadi saya keluar lagi dong. Kayak nggak lihat ada Kokris. Begitu saya keluar, ada yang manggil saya, Miau. Saya bingung, saya masuk lagi kan ke dalam kan, saya lihat. Ternyata Kokris, saudara, saya baru pernah lihat orang kepalanya gede kayak gitu. Gede banget, swollen, bengkak gede. Jadi saya nggak ngeh kalau itu tuh Kokris. Kokris, saya sampai kaget. Tapi saya nggak berani ngomong dong. Ngeliat kepalanya gede gitu, saya dibilang Kokris kepalanya gede amat. Enggak kan. Begitu jelas kaget, saya diam aja. Oh my Lord. Itu matanya nggak bisa dibuka loh saking bengkaknya saudara. Sakit, aduh dia bilang sakit. Rupanya dari pagi sampai malam tuh dia di situ. Dikasih painkiller terus gitu tau nggak. Gede kepala sakit, aduh dia dekat sama kita karena kita dulu belajar pendalaman Alkitab sama dia, sama Kokris. Jadi diajarin sama dia, ngeliatnya terenyuh banget saudara. Sedih gitu ngeliatnya ya, Ciyokenya istrinya belum datang ya kan. Jadi ngobrol sebentar dan akhirnya sama suster kita disuruh keluar karena dia harus istirahat kan. Gede, kepalanya gede banget, wah kita keluar. Berdua masih dan pulang atau enggak. Selama pulang itu enggak enak banget perasaannya ya. Besok paginya kita datang ke gereja karena kita mau share, mau kasih tahu gitu kan. Gereja udah tahu. Nah di gereja saya ketemu si Edi. Nah saya bilang, Di, Kokris ketabrak loh kemarin. Ketabrak kereta, gue tahu si Edi ya kan. Kita nengokin lagi yuk. Saya bilang, ayo kata si Edi. Kita bawa apa ya dia? Saya bingung gitu, kita mau bawa apa supaya ngehibur Kokris lah gitu sama Ciyoke gitu kan di sana. Nah si Edi dasar orangnya bandel gitu lucu, dia mikir, dia bilang, kita bawa kereta apian aja. Gila lu saya bilang, kalau Kokris lihat kereta apian mainnya bisa pingsan kali Kokris karena dia ingat kejadian tabrakan itu kan. Nah, itu kan kejadian yang mengerikan buat yang ngapain dia bawa-bawa kereta apian ke depan Kokris dasar saking iseng ya. Nah, saudara saya mau bilang salib juga kayak gitu. Kenapa orang Kristen begitu membangga-banggakan salib? Salib kita gede banget ada di sebelah situ. Ya kan? Kenapa itu dipakai oleh orang percaya sebagai sesuatu kebanggaan? Sebenarnya kan itu sesuatu yang mengerikan, betul nggak? Kalau saudara punya anak laki-laki, tapi amit-amit ya. Kalau saudara punya anak laki-laki, terus tahu-tahu
anak laki-laki saudara dibunuh sama perampok pakai golok. Mati. Perampoknya lari, dia tinggalin goloknya di situ. Nah, masa saudara ambil goloknya, dijadiin kalung, dijadiin gesper pinggang, dipajang di rumah, ya kan, jadi hiasan yang bagus, yang dibangga-banggain gitu. Enggak kan? Tapi kenapa salib kita pakai? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Pernah nggak? Kenapa sesuatu yang begitu mengerikan buat kita, itu kan yang bunuh juru selamat kita. Itu kan yang bunuh Tuhan Yesus. Tapi kenapa diambil sama orang percaya dan dipakai sebagai suatu kebanggaan? Pernah nggak saudara berpikir kayak gitu? Pernah saudara berpikir kayak gitu? Pernah? Iya kan, itu kan sebenarnya ngeri. Alat yang dipakai ngebunuh juru selamat kita loh. Tapi kita pajang gede lagi. My goodness, coba kalau ada golok yang ngebunuh anak kita, dipajang goloknya itu gede lagi. Kan itu akan remind kita akan sesuatu yang mengerikan kan? Iya kan? Nah, salib itu bukannya ide baru sebetulnya. Ya. Nah, salib itu apa sih sebenarnya salib itu? Salib itu kan sebenarnya alat untuk menghukum penjahat. Ya kan? Nah, orang Yahudi nggak mengenal salib. Orang Yunani di Korintus juga nggak kenal salib. Yang paling mengenal salib, yang paling banyak mengenal salib itu orang Romawi sebetulnya. Nah makanya orang Romawi ada di situ untuk mempertontonkan hukuman yang berat, tapi oleh Allah diambil cara itu untuk menjelaskan cara hidup kerajaan. Ya, nah apa sih sebenarnya salib itu? Salib kan alat untuk menghukum penjahat kan. Orang Romawi pakai salib itu untuk memberikan hukuman yang paling hina, hukuman yang paling berat buat seorang penjahat. Ya. Nah, makanya salib itu bukan cuma orangnya dipalang, dipaku di atas kayu seperti itu, tapi diarak di depan semua orang. Ya kan? Diarak dulu di depan semua orang dan akhirnya disalib di bukit biasanya yang bisa dilihat atau di tempat umum yang bisa dilihat oleh semua orang. Tujuannya supaya orang itu belajar dari hal tersebut dan orang nggak melakukan kejahatan seperti yang orang ini lakukan. Jadi tujuannya supaya bikin orang kapok. Makanya dibikin salib itu dipertontonkan di depan umum dan dipajang di depan umum. Ya. Nah Allah ambil itu. Allah ambil itu. Sesuatu yang hina menurut orang Romawi, salah satu cara menghukum yang paling hina itu diambil sama Tuhan untuk menjelaskan gaya hidup kekekalan. Nah, makanya Paulus bilang kan, salib itu merupakan hikmat Allah. Diambil sama Allah untuk menjelaskan gaya hidup kerajaan. Gaya hidup kekekalan. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan semua yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, jadi saudara tahu kan Kejadian 1 ayat yang ke-26 bilang bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia diciptakan seperti Allah, seperti Tuhan. Cara hidup seperti Tuhan, berkuasa seperti Tuhan, berpikir seperti Tuhan, mengambil keputusan seperti Tuhan. Kode etik mereka adalah kode etik Tuhan. Jadi semua yang ada di sorga itu diberikan kepada manusia waktu Allah ciptakan manusia. Semua yang ada di sorga dikasih kepada manusia di Taman Eden. Waktu Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Allah bilang, nih ini standard operationnya. Standard operationnya itu Kingdom of God, kerajaan Allah. Nah karena kita hidup di zaman ini, kita berpikir bahwa kerajaan Allah itu seperti raja-raja yang ada di dunia ini. Sampai kita lupa, kita nggak mengerti sebetulnya cara hidup kerajaan Allah itu seperti apa. Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mempraktekkan kerajaan Allah terlebih dahulu di sorga. Nah itu dikasih semua kepada manusia waktu mereka diciptakan di Taman Eden. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu manusia bukan cuma bikin salah aja, ya kan? Kalau bikin salah mah gampang, Tuhan ampunin aja. Tapi waktu manusia berdosa, itu manusia menukar gaya hidupnya. Dari gaya hidup kerajaan Allah kepada gaya hidup kerajaan kegelapan. Jadi sebetulnya dosa itu adalah pertukaran gaya hidup. Itu saudara perlu tahu ya.
Jadi nggak sesederhana itu waktu Adam kalah, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, itu bukan cuma Adam bikin dosa, tapi Adam menukar gaya hidupnya dengan gaya hidup kerajaan kegelapan. Nah kalau gitu gaya hidup kerajaan Allah itu seperti apa sih? Gaya hidup kerajaan Allah itu bisa disimpulkan dengan satu kata, namanya kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya. Nah Dani minggu kemarin juga kutip dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 kan. Bahwa manusia, Allah berharap bahwa manusia itu jadi satu karena kita adalah satu. Jadi setiap kali Allah muncul itu kita. Ya. Standard operation prosedurnya dari sorga, dari kerajaan Allah itu kita. Cuma satu kata itu aja, kita. Di mana Allah muncul selalu kita keluar. Nah kalau ada kata kita berarti kata aku harus keluar. Betul? Kalau ada kata kita, kata aku nggak boleh ada di situ. Nggak boleh ada di situ. Keluar. Jadi harus kita. Jadi setiap kali Allah melakukan sesuatu itu adalah kita. Ya. Nah mungkin sederhana menurut saudara, kita, aku, kita. Sederhana banget. Hang on. Sederhana tapi paling berbahaya. Saya ke gereja dari tahun 86. 4 kali saya ngalamin pecah gereja. Kalau aku muncul dalam pelayanan, kalau aku muncul di mimbar, itu bahaya sekali saudara. Itu udah kayak bom waktu, itu bisa bikin apa aja di gereja. Dan bukan cuma di gereja loh. Kalau aku itu juga muncul di tempat kerja atau dimanapun dia ada, itu berbahaya banget. Itu bisa bikin kejahatan apapun, bahaya sekali. Ya, jadi Allah Trinitas itu prinsip hidupnya adalah kita. Ya. Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menukar gaya hidupnya dari kita menjadi aku. Right? Itu bedanya Trinitas sama iblis. Trinitas selalu mendasarkan apa-apanya berdasarkan kita, tapi iblis mendasarkan sesuatunya berdasarkan aku. Ya, bedanya kita sama aku, kalau kita fokusnya adalah keuntungan orang lain. Dia akan berupaya menguntungkan orang lain dengan kadang-kadang mengorbankan diri sendiri. Itu kita. Kalau aku, kepentingannya adalah diri sendiri. Nah saking manusia udah lama sekali, manusia tinggal dalam keakuannya, manusia sampai lupa gaya hidup kita tuh seperti apa. Makanya salib perlu datang untuk mengingatkan manusia bahwa manusia perlu hidup seperti Allah, seperti kita. Ya, nah ada solusinya. Tapi solusinya itu kita bahas nanti setelah kita nyanyi satu lagu lagi ya. Nanti Didik mungkin akan lead satu lagu. Dan kita akan teruskan ke apa solusinya. Nah, salib itu bukan ide yang baru, tadi udah saya sebut ya. Saudara kalau baca di Yesaya 53 itu di situ digambarkan gimana caranya Tuhan Yesus bakalan disiksa, bakalan mati, bakalan disalibkan. Itu digambarkan seperti domba yang akan disembelih. Yesaya 53 bilang seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian yang akan disembelih. Nah, ide domba yang disembelih itu bukan cuman ada waktu Yesaya 53 ya. Kalau saudara baca di Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, sayang Alkitab bahasa Indonesia nggak ngomong jelas di situ. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, Wahyu 13 ayat yang ke-8 itu disebut bahwa domba yang disembelih itu, salib itu tuh udah diplan, udah direncanakan sebelum dunia dijadikan loh. Jadi bukannya waktu Yesaya bilang di Yesaya 53 atau bukannya waktu Musa Paskah yang pertama kali, ya kan, melambangkan Kristus yang akan mati, atau bukan apalagi Abraham mungkin cerita tentang Ishak yang dikorbankan ya. Bukan atau mungkin pada waktu kejatuhan manusia di Taman Eden. Bukan di situ idenya. Idenya udah ada dalam kekekalan. Ide pengorbanan, ide menguntungkan orang lain, itu tuh udah ada di dalam kekekalan. Kalau saudara baca di Wahyu pasal yang ke-13 yang ke-8, King James bahkan bilang, itu adalah foundation of the world. King James bilang, itu adalah fondasi dunia. Jadi salib itu merupakan fondasi dunia. Saudara bisa baca di rumah.
Ya, baca beberapa terjemahan saudara akan ketemu bahwa salib itu memang fondasi dunia. Jadi kalau kita bangun gereja, kita bangun keluarga, tapi kita nggak mendasarkan salib, nah itu kita harus reset dari awal. Kita harus ulang dari awal. Karena kita nggak membangun di atas fondasi yang betul. Ya, fondasi dari gereja, fondasi hidup kita harus salib. Ya kan? Karena itu merupakan kekuatan yang besar, Tuhan bilang, ya kan? Tadi 1 Korintus 1 ayat 18 bilang, itu merupakan kekuatan Allah dan merupakan hikmat Allah. Salib itu. Sayangnya itu kekubur lama. Sayangnya itu kekubur lama. Makanya nggak heran Paulus bilang buat orang-orang tertentu salib itu adalah kebodohan. Karena nggak logik, illogical. Karena selama 6.000 tahun sejarah manusia, cerita manusia itu cuman aku lebih besar, aku lebih bagus daripada kita. Kalau kamu nggak aku, kamu nggak akan sukses. Kalau kamu nggak mementingkan diri sendiri, kamu nggak akan mendapatkan apa yang kamu mau. Sebegitu parahnya kita jatuh, sebegitu dalamnya kita jatuh, sampai kita lupa cara hidup kita. 6.000 tahun cerita manusia cuman kayak gitu. Kalau saudara belajar, adik saya belajar psikologi, yang perempuan yang paling kecil, ya kan? Orang psikologi bilang, pusat hidup manusia itu ada pada egonya, betul nggak? Pusat hidup manusia itu ada pada dirinya sendiri. Tapi apakah itu betul? Nanti dulu. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Firman Tuhan bilang kita, ya, bukan ego yang jadi pusat hidup kita, ya kan? Nah, buat orang-orang yang tidur terlalu lama, buat orang-orang yang udah lupa terlalu lama, kadang-kadang syok terapi itu perlu, betul? Syok terapi itu bagus. Nah, saya mau cerita ini bukan saya nyinggung orang yang ngerokok, bukan. Tapi saya bingung mau cari ilustrasinya apa lagi. Karena papa saya dulu juga ngerokok. Nah, tahun 84, saya pernah cerita di sini kayaknya. Papa saya sakit. Sebelum papa sakit, papa tuh perokok berat, heavy smoker. Ya, dia ngerokok, dia nggak suka Marlboro, dia nggak suka gudang garam. Dia sukanya jarum coklat yang kretek. Nah, yang tukang beli rokok ini tukang warung nih. Beli rokok buat papa. Papa ngerokok sehari 2 bungkus dia ngerokok. Jadi di rumah biasalah bawa rokok. Engkong juga papahnya dari mama, engkong itu ngerokok. Nah, dia pakai daun kaung. Dia mah bikin sendiri pakai bako gitu. Jadi di rumah ya bawa rokok lah di mana-mana. Tahun 84 papa sakit. Papa sakit, saya cerita kayaknya pernah di sini deh. Saya 2 SMP waktu itu. Disusulin sama tetangga saya, apa saudara saya lupa. Ke sekolah di MY, di Mardiwana, di Sukasari. Lari buru-buru pulang. Lihat papa udah kaku, udah terbujur kaku, udah putih. Ya kalau putih-putih biasa gini bagus kali ya putih. Ini mah pucat, udah biru bibirnya. Jadi udah dingin, di kakinya udah dingin. Udah kumpul semua keluarga, udah ada dokter di situ, dokter apa saya ingetin dari Jalan Roda. Dia ada di situ. Aduh saya udah takut, saya pikir lewat nih papa. Ya kan? Tapi rupanya Tuhan punya kehendak lain, ya. Papa akhirnya bisa sembuh, bisa kenal tuh. Nggak sembuh sebenarnya, aneh aja gitu. Jadi ceritanya soalnya penyakitnya tuh nggak ketahuan apa. Dan dia punya pantangannya banyak listnya. Saya yang baca listnya saya ingat banget. Dia pulang dari Sin Carolus ketemu beres dianalisa sama spesialis. Saya yang baca, pantangan makannya banyak banget, ya kan. Tapi akhirnya setelah dia terima Tuhan, dia makan semuanya tuh. Nggak apa-apa dari tahun 84, baru meninggal tahun 2013. Setelah 29 tahun. Ya kan. Nah, papa perlu syok terapi buat dia berhenti ngerokok. Oh my goodness. Itu saya sempat nanya ke papa, saya pulang tahun 2007, tahun 2011 saya pulang. Saya tanya papa sempat, pernah gak sih kepikir untuk balik lagi ngerokok? Dia bilang papa tuh sampai ngimpi, Mil. Saking kepengennya ngerokok tuh sampai ngimpi, tau gak? Sampai ngimpi beberapa kali gitu. Tapi dia determined banget dan dia gak ngerokok sampai terakhir dia meninggal. Ya kan? Nah perokok berat, berhenti langsung perlu shock terapi. Nah orang gitu kan. Kadang kalau dia mau mati, lebih gampang dibilangin. Kalau dia hidupnya tahu bakalan panjang, susah dibilanginnya. Papa gitu loh, langsung ngedadak berhenti. Sampai harinya dia meninggal. Oh, salib perlu datang untuk mengingatkan orang. Shock terapi. Mel Gibson bikin film tahun 2000. Ada yang udah pernah nonton semua dong. Passion of Christ. Ya kan? Itu kan film kayak Poran Pos Kota. Ya kan, berdarah semua ceritanya, darah semua pokoknya dari awal sampai akhir darah semua. Tuhan Yesus itu kan cerita tentang penganiayaan seorang manusia kan, dianiaya sebegitu rupa sampai dia mati.
Itu kalau filmnya direndam di air, diperas keluar darah mungkin, jangan-jangan. Darah semua di mana-mana, iya kan? Salib perlu datang untuk mengingatkan orang. Teman saya ada yang pernah punya kesempatan nonton. Satu gereja pergi nonton Passion of Christ. Nah mereka datangnya telat, jadi kudu nunggu di luar. Jadi harus tunggu di luar. Begitu yang session pertama keluar, bubar, iya kan? Itu dia bilang, dia lihat, saudara tahu kan orang-orang yang punk rock, yang rambutnya berdiri semua. Di sini kan ungu, hijau warnanya. Terus ada orang-orang yang aliran gotik, tahu kan? Yang celak hitam, kuku hitam, ya kan? Ini lipstick hitam, baju hitam, jaket hitam semua. Itu dia bilang keluar nangis. Udah hitam semua mukanya karena celah-celahnya luntur kan. Nangis orang, dikaget kan. Orang perlu di shock terapi loh saudara. Salib tuh udah kayak shock terapi buat orang. Nggak logis buat mereka. Mana ada Tuhan mau mati kayak gitu. Tuhan yang ciptain kita. Mau mati buat kita. Makanya nggak heran kalau mereka bilang ide tentang pengorbanan itu bodoh. Karena nggak logis. Karena 6.000 tahun cerita kita itu aku, bukan kita. Tuhan Yesus perlu datang buat bukain mata dunia bahwa, hey, kita harus berubah. Ngeri banget film Passion of Christ. Saya tunggu anak-anak saya baru tahun kemarin nonton. Saking, itu kan orang, ya tapi kalau bayangin di Yesaya 53, lebih ngeri lagi. Yesaya 53 bilang, kita nggak ngenalin kalau dia orang apa bukan. Dikebukin kali kan. Kayak gimana? Shock terapi perlu saudara. Untuk orang-orang yang udah tidur terlalu lama mungkin. Ya kan, salib perlu datang untuk ingetin kita. Nah waktu Tuhan Yesus mati, waktu Tuhan Yesus bangkit. Dia bilang sama kita semua kan, hey, saya udah mengalahkan aku. Hari ini kita semua bisa hidup seperti kita. Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan aku. Supaya manusia punya harapan untuk melihat kemuliaan kita. Ya kan? Sejak hari itu Tuhan Yesus bilang kan, nanti kalau aku yang sejati pergi ke sorga, dia akan kirim seorang penolong kepada kita. Yang setara, yang sepadan dengan dia. Roh Kudus untuk tinggal di dalam saudara, untuk tinggal di dalam kita. Nah, saudara harus sadar itu betul-betul. Bahwa yang di dalam saudara itu penakluk sang aku. Ya kan? Tahun ini kita mau hidup sebagai sons and daughters of God. Ya, kalau kita kembali ke cerita anak yang hilang. Kalau saya menggambarkan diri saya ada di situ sebagai seorang papa, saya sedih pasti. Kenapa anak saya yang sulung jelas kepada anak saya yang bungsu? Ya kan? Kalau anak saya yang sulung bisa ngerti cara hidup kita, komunitas, dia nggak akan cemburu. Ya. Saudara udah denger ini dari tahun kemarin, waktu kita pertama kali mencoba menyodorkan prinsipnya fivefold, bahwa cara hidup kita itu adalah cara hidup Trinitas. Kalau saudara datang ke seminarnya Kak Edi Leo juga, dia bilang bahwa cara hidup kita adalah cara hidupnya kerajaan Allah, cara hidup Trinitas. Hari ini saya mau ngingetin saudara lagi, itu cara hidup yang betul. Makanya gak heran kalau ada Injil masuk ke negara yang individualis, bisa kelihatan hebat sementara. Tapi habis berikutnya. Injil didesain untuk orang-orang berkomunitas. Injil itu buat kita-kita nih. Makanya kalau kita suka ngumpul-ngumpul, jangan dihilangin. Itu good. Awal yang bagus kumpul-kumpul. Karena itu cara hidup berkomunitas. Allah dari dulunya, dari sononya, dari kekekalannya, udah ngajarin ke kita cara hidup berkomunitas. Kita ini lebih bagus dari aku. Jangan dibalik, aku lebih bagus dari kita. Ada beberapa gereja yang udah menurunkan salibnya dari gereja. Saya tahu bahwa salib cuma merupakan perlambangan aja, ya. Tapi alasan mereka menurunkan salibnya itu karena mereka merasa bahwa salib adalah ancaman buat orang-orang baru. Yes. Salib itu menjadi ancaman buat saudara. Salib menjadi ancaman buat saya. Yang diancam oleh salib adalah keakuan kita. Jadi kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sombong, berbahagialah. Karena saudara sadar bahwa saudara sombong. Yang di dalam saudara itu adalah penakluk kesombongan. Penakluk sang aku. Waktu kita menjalani kehidupan kita secara family. Seperti anak yang hilang tadi. Seperti keluarga Allah di tempat ini. Tahun ini yang kita mau bikin. Akan ada banyak benturan. Akan ada banyak perbedaan pendapat. Akan ada banyak perbedaan pikiran. Ya kan? Tapi ingat prinsip ini.
Allah dari dulu. Iya dong, coba bayangin ya. Di Lukas pasal yang ke-15 itu kan Allah mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kan. Kalau punya domba 100, satu hilang, 99 di tangan. Yang akan orang lakukan, tinggalin yang 99, cari yang satu. Ya kan? Kalau satu ya ketemu, yang satu ketemu, pesta-pesta dia. Ya kan? Saudara pernah pikir gak sih apa yang Tuhan Yesus rasain? Dia marah gak sama Bapak? Dia bilang gak gini, ini kan gua, anak lu satu-satunya nih. Kalau dia bilang ke Bapak nih, Bapak ini kan saya, anak Bapak satu-satunya. Bapak ngajarin supaya yang satu dicari. Ini yang satu yang ada dibuang. Dibiarinin mati lu di dunia sama Bapak. Kalau Tuhan Yesus enggak mengaplikasikan prinsipnya kita, mungkin Tuhan Yesus enggak mau datang susah-susah ke dunia. Matinya dengan cara yang paling mengenaskan kayak gitu lagi. Ya kan? Nah makanya salib itu adalah hikmat buat kita. Itu merupakan kekuatan yang besar yang ada di dalam kita, saudara. Saya juga belajar. Waktu saya siapin ini, saya juga ngalamin apa yang namanya harus adapt, apa yang namanya harus mengalahkan aku. Kita punya loh powernya. Itu karena kan tadi kita baca kan, salib adalah dunamos, kekuatan yang meledak-ledak, tapi juga Sofia, mental power. Saudara punya kekuatannya untuk mengalahkan keakuan saudara. Supaya kita bisa, orang di dunia ini udahlah, dia call itu teamwork, iya kan? Dunia panggil itu sinergi, itu udah ada dari sejak kekekalan. Itu udah lama ada di Alkitab. Prinsip kita, ya. Nah, itu yang saya mau tinggalin buat saudara hari ini. Ya, mumpung masih di awal tahun, di mana kita baru mau launch Sons and Daughters kan, sebagai Son of God. Saya cuma mau ngingetin, saya cuma lihat hati Bapak itu tuh dari sudut yang lain. Pasti Papa mau anak-anaknya rukun, ya kan? Pasti Papa mau anak-anaknya hidup berdampingan dengan enak gitu satu sama lain. Yes, pasti ada challenges. Namanya family, yell at one another pasti, ya kan? Marah iya family. Tiap hari ketemu. Kalau nggak mau gitu ya bukan family lah, iya kan? Kalau jauh kan kita nggak saling kenal, nggak tahu tabiatnya, ya bagus-bagus aja. Tapi kalau saudara hidup sama-sama, satu rumah, satu atap, lu lagi buka pintu, lu lagi buka kamar, lu lagi. Saudara akan lihat jeleknya. Tapi kalau saudara punya prinsip ini, apa yang Tuhan mau buat saudara? Tahun ini kita beda. Tahun ini kita akan sama-sama achieve apa yang Tuhan mau dalam hidup kita lah. Kita. Ya, nah itu aja message dari saya. God bless you all. Thank you.